Para sahabat, banyak teman yang menyampaikan kritik kepada saya bahwa undang-undang desa itu tidak secara tajam menyentuh dua isu penting yang berhubungan dengan desa, yaitu agraria dan investasi. Ini saya kira kritik ekonomi politik, artinya menggunakan perspektif ekonomi politik untuk memandang desa, tidak hanya sekedar berbicara mengenai proyek dana desa, tetapi dua isu penting, yaitu agraria dan investasi. Saya sangat menghargai kritik dan perspektif ekonomi politik untuk memandang desa. Karena ini juga terkait dengan bagaimana negara itu menguasai bumi beserta isinya itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya lebih menghargai perspektif ekonomi politik daripada hukum dan administrasi pemerintahan ketika memandang desa. Apalagi perspektif pembangunan. Ini perspektif hukum pemerintahan dan pembangunan ini memang payah banget itu. Itu yang sering saya sebut sebagai ilmiah, desa ilmiah yang sebenarnya tidak mengangkat, tidak memperkuat, tidak memuliakan desa. Karena itu saya akan berbicara mengenai desa, agraria, dan investasi ini. Saya tidak dalam posisi membela undang-undang desa secara dogmatis. Saya malah justru berpikiran beyond aturan, melampaui aturan, supaya kita tidak terjebak pada aturan-aturan yang malah justru membelenggu, membatasi kuasa daulat desa untuk bercita-cita meraih kemakmuran rakyat. Dulu waktu tahun-tahun 2006-2007 itu memang diskusi mengenai desa ini hangat ya, dikaitkan dengan agraria dan investasi. Bahkan tahun 2005 kami menghasilkan sejumlah buku yang berbicara tentang bagaimana pembangunan dan industrialisasi atau investasi itu justru merusak, menghancurkan struktur agraria dan sekaligus juga melemahkan, meminggirkan desa. Itu banyaklah karya-karya itu ya. Tahun 2005 kami di HPMD menulis transformasi ekonomi politik desa. Kemudian kami menulis manifesto pembaruan desa. Bersama IRE kami juga berbicara tentang otonomi desa yang terkait tidak hanya dunia pemerintahan tetapi juga persoalan pembangunan ekonomi, investasi, dan agraria. Jadi tahun-tahun itu diskusinya itu sangat tajam dan pada waktu tahun 2007 menulis naskah akademik ya banyak masukan yang terkait dengan agraria karena bicara desa tidak lepas dari agraria, bicara agraria tidak lepas dari desa dan ya agraria, petani, tanah, desa itu ya menjadi sebuah entitas, menjadi satu kesatuan. Nah memang pada zaman Orde Baru itu kan dipisahkan. Ngomong tanah sama desa itu dipisahkan, ngomong tanah ya hanya tanah kas desa saja. Bukan sumber-sumber, bukan struktur agraria yang besar yang itu berdampak, berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kemakmuran rakyat. Jadi isu desa itu kurung ya. Desa itu dikurung dengan urusan-urusan administrasi maupun proyek dan laporan. Aturan-aturannya mengatakan begitu. Sehingga ini antara desa dengan hajat hidup orang banyak ini menjadi tidak menarik ya karena dijauhkan atau dipisahkan itu tadi. Pikiran tentang investasi juga demikian. Banyak kritik bahwa investasi itu menindas menghisap desa. Karena itu ini harus disatukan ini. Bagaimana desa itu bisa melindungi melindungi wilayahnya, melindungi rakyat, melindungi petani itu dari serbuan ganas investasi. Jadi bagaimana desa itu berdaulat.
terhadap agraria, terhadap investasi. Bukan berarti anti investasi. Tapi bagaimana investasi yang masuk itu ya merekognisi, menghormati desa, dan bagaimana desa itu bisa mengakses terhadap investasi itu. Bukan hanya sebagai lokasi, bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, sebagai target, dan seterusnya untuk kepentingan eksploitasi kapitalisme. Jadi artinya apa? Artinya berbicara tentang undang-undang desa bukan hanya sekedar relasi antara negara, desa, dan masyarakat setempat, tetapi juga bicara tentang ya ada negara, ada modal, ada desa, ada masyarakat. Saya pernah berbicara begini ya dalam konteks Bali. Bali itu hebat dalam hal bernegosiasi dengan negara. Banyak campur tangan negara itu dinegosiasikan sehingga tidak sempurna. Tujuan-tujuan negara itu mengintervensi tidak berhasil. Tetapi Bali itu ya babak belur kalau berhadapan dengan modal di sektor pariwisata. Babak belur menciptakan struktur kelas baru. Kelasnya nomor 1 ya orang-orang bule, nomor 2 orang Jakarta, nomor 3 orang Bali, yang lain orang kelas 4 lah. Termasuk orang Jawa menjadi lapisan 4, dan ini namanya itulah namanya pembangunan kapitalisme begitu. Dan itu masuk sampai ke pelosok desa begitu. Dan kemudian ketika ini satu gagasan ya, waktu itu muncul satu gagasan bahwa musyawarah desa itu tidak hanya sekedar tempat untuk itu penting ya, berkumpul mengambil keputusan bersama itu memang itu mekanisme kelembagaannya. Tapi poin substansi yang hendak dibawa pada waktu itu ya sebenarnya musyawarah desa itu punya makna demokrasi protektif, melindungi desa dari serbuan investasi, terutama ini ya bagaimana investasi yang masuk ke desa itu bicaralah dengan musyawarah desa. Atau paling tidak musyawarah desa itu bisa mengambil keputusan, ditempatkan secara terhormat untuk menerima dan menolak. Ya memang upaya investasi yang ditolak oleh masyarakat setempat juga banyak sih. Tapi kan itu hanya sebagai prosedur gitu. Tapi bukan sebagai musyawarah desa sebagai arena untuk membuat desa atau rakyat desa itu menjadi subjek. Artinya kalau menolak ya berhenti. Kalau menerima ya itu negosiasi. Negosiasi lalu dapat apa. Ukur yang dikembangkan itu adalah shareholding bagi bagi saham, bagi hasil. Tanah tenaga kerja itu bisa dihargai katakanlah misalnya 20%, misalnya gitu ya. Dan ketika pembahasan RUU Desa antara pemerintah dengan DPR ini kan isu ini mengemuka lagi nih. Banyak anggota pansus yang berbicara mengenai agraria dan investasi. Kemudian teman-teman dari masyarakat sipil juga demikian. Para pegiat reforma agraria juga ingin memasukkan isu agraria dalam desa ini. Tetapi jajaran teknokrat, birokrat menolak. Ini undang-undang desa, bukan undang-undang investasi, bukan undang-undang agraria. Kita berkelahi. Ya desa ini kan tidak hanya berhubungan dengan negara, tapi berhubungan dengan investasi. Ya. Juga agraria juga demikian, desa berhubungan dengan agraria. Kalau kita mau membuat desa makmur ya bagaimana desa itu kuat, desa itu berdaulat terhadap bisa bernegosiasi dengan investasi dan bisa mengakses sumber-sumber agraria. Itu perdebatan seperti itu muncul sangat keras dan artinya ya kesepakatannya ya moderat. Moderat itu begini ya, desa itu bisa menyentuh agraria, bisa menyentuh investasi, tapi undang-undang ini tidak mengatur tentang investasi yang masuk ke desa. Sehingga ini ada beberapa poin yang moderat, ini ada ruang-ruang yang saya sebut sebagai beyond aturan, melampaui aturan, yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk memperkuat desa berhadapan dengan investasi dan akses terhadap agraria. Pertama, musyawarah desa itu yang tadi sudah saya sampaikan. Musyawarah desa itu kita gunakan untuk mengambil keputusan 7 hal strategis. Ya, di sana ada pelepasan aset,
ada investasi yang masuk ke desa, rencana investasi yang masuk ke desa. Ini kita manfaatkan. Dan pemerintah seharusnya membuka ini, membuka undang-undang ini. Poin ini kan jarang dibicarakan atau hampir tidak pernah dibicarakan. Kalau musyawarah desa itu digelar, dibuka itu ya dalam rangka untuk memutuskan data. Sekarang kalau proyek SDGs kan memutuskan data sama BLT kan dari sana. Tapi kalau siapa-siapa ukuran-ukuran yang menerima BLT kan sudah ditentukan dari atas. Jadi orang nggak membicarakan soal bagaimana desa itu berinteraksi dengan korporasi, dengan investasi itu digelar dalam panel, dalam musyawarah desa. Itu nggak ada yang berbicara itu. Ya artinya ya investasi yang masuk itu mengikuti undang-undang yang berkaitan dengan investasi. Kalaupun nanti masyarakat itu harus diajak bicara itu dalam pengertian sebagai stakeholder, teman bicara. Jadi sebagai prosedur yang memang harus ditempuh dalam proses investasi. Bukan dalam rangka untuk melindungi dan memperkuat desa ketika berhadapan dengan investasi. Nah, karena itu ini dibuka nih, yang poin ini harus kita diskusikan terus-menerus. Ya, meskipun pemerintah tidak mengatur prinsip-prinsip ini. Kemudian yang kedua, desa itu punya hak untuk meminta, mengusulkan, menerima tanah agraria dari negara. Ini yang jadikan contoh ya kayak hutan, kebun gitu ya. Bisa pantai, bisa gunung, bisa yang lain. Nah ini penting ini. Ini kan saya sebut sebagai sumber daya milik bersama, common pool resources. Jadi desa itu kalau hanya berurusan dengan dana desa proyek ya tidak akan bisa membawa perubahan besar. Teman saya, Dr. Bambang Udayana mengatakan bahwa ya pelaksanaan undang-undang desa sekian tahun ini tidak banyak menyentuh agraria dan livelihood, penghidupan. Karena hanya sibuk dengan proyek dana desa. Nah, akses terhadap sumber daya milik bersama ini memang ada sejumlah desa yang bisa berhasil. Ya, misalnya ya Ponggok mengambil air untuk desa wisata. Kemudian Ngelanggeran juga bisa memanfaatkan Gunung Purba milik Sultan Ground atau milik keraton itu untuk desa wisata sehingga bisa menghasilkan kemakmuran. Dan itu kita banyaklah studi tentang itu. Misalnya studi Elinor Rostrom yang sering saya kutip. Bagaimana danau-danau di di Amerika dan di Kanada itu bisa dengan pola kolaborasi, dengan partisipasi komunitas-komunitas lokal sehingga bisa mendatangkan kemakmuran. Jadi institusinya bukan regulasi yang dimonopoli oleh negara atau bukan privatisasi yang memberikan ruang yang lebar bagi investasi swasta. Tetapi ini ada semacam kolaborasi. Ya, kolaborasi ini bisa juga kita sebut sebagai shareholding begitu. Nah, ini aturan mengenai ini nggak ada. Bagaimana desa itu punya hak untuk mengakses itu tidak diatur. Jadi hal-hal yang tidak perlu diatur seperti peraturan pemerintah dana desa itu malah dilakukan. Tetapi hal-hal yang perlu diatur seperti akses desa terhadap sumber-sumber agraria itu tidak dilakukan. Nah, apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang itu semakin sulit bagi desa. Ya, sekarang dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, itu menarik untuk membuka debat lagi lah. Karena kalau investasi itu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan intinya sebenarnya Undang-Undang investasi. Masyarakat itu sudah fobi kalau mendengar investasi itu. Jadi belum membaca naskahnya aja udah fobi dulu. Karena ya investasi itu begitu di mana-mana. Tidak dilakukan secara bermartabat sesuai prinsip Pancasila dan konstitusi, bukan. Ya ini bisnis. Bisnis ya supaya bisnisnya aman, lancar ya perlu rembukan sama masyarakat. Kira-kira nanti apa yang bisa diberikan terutama CSR. Ya, CSR. Ya boleh lah, CSR itu boleh. Tapi kalau saya ya nomor satu ya shareholding, bukan CSR. Ini yang harus dikampanyekan gitu. Ya, jadi maksud saya akses ini
Penting perlu diatur, pengalaman-pengalaman perlu dihimpun, kemudian diambil pelajaran. Lalu untuk advokasi. Lalu yang ketiga itu pada ranah pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan pedesaan atau membangun desa ini bukan hanya ngomong soal ruang dan komoditas kok. Tapi dalam undang-undang desa itu partisipatif, pembangunan partisipatif, pelibatan desa. Jadi artinya pembangunan kawasan pedesaan itu ya intinya memperkuat desa, memakmurkan rakyat, memeratakan pembangunan. Otoritasnya ada di pemerintah kabupaten kota. Jadi ini bukan proyeknya pusat. Pusat bisa membuat proyek itu dalam rangka untuk mengakselerasi. Sama seperti Presiden sangat gencar melakukan akselerasi terhadap investasi maupun infrastruktur. Nah ini pembangunan kawasan perdesaan ini penting, ini memeratakan ini. Tapi ini kan jarang ini dibicarakan. Jarang juga ini ya. Jadi artinya begini, pembangunan kawasan perdesaan itu entah kebun atau hutan dan sebagainya, itu penting untuk pelibatan desa dan saya memahaminya sebagai shareholding lagi. Di kesempatan sebelumnya saya berbicara ini loh, bekas-bekas tambang itu loh yang ditinggalkan oleh banyak BUMN di berbagai daerah. Itu common pool resources, sumber daya milik bersama. Itu untuk kawasan pedesaan membangun desa yang bisa desa terlibat di sana. Entah dengan satu desa atau kerjasama antar desa. Ini dengan pola shareholding ya. Shareholding itu ini penting untuk kita diskusikan terus-menerus. Artinya kalau kita bicara mengenai desa, agraria, dan investasi, maka salah satu kuncinya tadi akses desa terhadap sumber daya bersama, dan yang kedua ya pola shareholding ini. Bukan hanya stakeholder itu sudah kuno, itu sudah masa lalu, itu hanya untuk pelipur lara saja. Tapi ini shareholding ini yang harus kita advokasi, kita suarakan supaya apa yang disebut dengan kemakmuran rakyat, dan rakyat itu sangat dekat dengan desa, itu kita gulirkan terus-menerus. Kita perjuangkan. Desa juga harus berani, saya selalu ketemu desa, beranilah. Antar desa ini harus berani untuk mengakses itu. Bernegosiasi dengan pemerintah, bernegosiasi dengan swasta dalam rangka untuk swasta itu boleh kok, mau kuayanya minta ampun ya boleh. Tapi kan perlu dinegosiasi supaya kekayaan itu kan merata. Dibagi dengan rakyat, dengan petani, dengan nelayan, peternak dan sebagainya. Ya, jadi itu yang mau saya katakan. Jadi meskipun undang-undang desa ini tidak secara tajam bicara agraria dan investasi, bukan berarti tidak ada ruang. Ada ruang, ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi cara berpikir kita itu beyond aturan dan kita menemukan butir-butir atau poin-poin penting yang itu bisa kita bicarakan dan dinegosiasikan maupun diperjuangkan dengan pola gotong royong. Jadi kita saatnya sudah harus meninggalkan proyek dana desa, meninggalkan SDGs desa, tetapi tadi bisa memakmurkan rakyat antara lain dengan masuk dalam ruang-ruang tadi investasi maupun agraria.